Kisah pilu Ida buruh cuci tinggal di rumah bobrok tanpa atap, tidur rak tenang takut dinding roboh. Seorang buruh cuci di Pangandaran, Jawa Barat punya kisah hidup yang memilukan. Sehari-hari ia dan dua anaknya masing-masing kelas 6 dan kelas 1 SD, tinggal di rumah bobrok tanpa atap. Ida sudah tidak memiliki suami karena bercerai sekitar setahun lalu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga RT 1 Dusun Sopla, Desa Karangmulia, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran ini bekerja sebagai buruh cuci untuk warga sekitar. Terkadang, Ida juga menjadi buruh pijat dengan pendapatan tidak tentu. Sementara itu, Ida Nuraida bersama kedua anak kecilnya tidur di ruangan dapur berukuran sekitar 3x3 meter yang dipenuhi perabotan rumah tangga dan pakaian anaknya. Dapur kecil berukuran 3x3 meter beratapkan seng yang sudah rusak ini jika kondisi hujan deras banyak air yang masuk ke ruangan tempat tidurnya. Apalagi, jika ada hujan yang disertai angin kencang. Ida menyampaikan, rumah kecilnya dibangun sejak masih suaminya masih bersama. Hanya saja, karena keterbatasan anggaran, rumahnya dibangun dengan tidak menggunakan pondasi. Tidak lama dibangun kemudian atapnya ambruk, disusul gempa bumi 3 kali yang akhirnya dinding temboknya banyak yang ambrol. Memang, kata Ida, dahulu rumahnya pernah diajukan oleh desa untuk pembangunan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Pantauan dari tribunjabar.id, kondisi rumah Ida begitu mengkhawatirkan. Rumahnya terlihat semrawut dengan banyaknya puing-puing bangunan berserakan di sekitar bangunan rumah tersebut. Kondisi dinding temboknya banyak yang jebol atau roboh akibat guncangan gempa sebanyak 3 kali. Selain itu, Ida tidak memiliki tempat mandi cuci dan kakus. Jika ingin mandi, mencuci, dan buang air besar, Ida dan kedua anaknya harus berjalan kaki sekitar 50 meter dari lokasi rumahnya. Ida bersyukur, dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Setiap bulannya, Ida Nuraida juga mendapatkan bansos beras 10 kg. Ida jarang masak dan makan di rumah. Sementara, anak-anaknya makan dari hasil pemberian tetangga. Sementara itu, kedua anak Ida berinisiatif untuk mencari rongsokan demi memiliki uang jajan. Ida mengatakan, aksi anak-anaknya mencari rongsok itu sama sekali bukan dirinya yang menyuruh. Kondisi seperti itu, menurut Ida, sudah berjalan setahun sejak diceraikan suaminya. Kini, Ida dengan kedua anaknya hanya bisa berharap memiliki rumah seperti halnya orang lain yang berada di lingkungannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.